Baik, kita akan lanjut dengan yang kedua tentang sumber data. Dari mana ya sumber data? Paling yang paling sering yang membuat data sendiri. Tapi tadi yang saya sampaikan itu butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, saya akan bahas di mana saja kita bisa dapat data tersebut ya. Baik, saya akan mulai sumber data spasial ya. Kurang lebih nanti akan saya sampaikan 30 menit. Kalau tadi 4 menit 30 ya nanti eh, apa selesainya ya biar teman-teman juga kalau terlalu panjang biasanya capek juga nih nontonnya. Baik, sumber data spasial ya. Nah, kalau tadi kita lihat awal dari kegiatan JS itu adalah membangun basis data spasial. Jadi membangun basis data spasial ini tidak mudah ya, karena kita harus banyak mempersiapkan hal-hal yang nanti penting untuk membangun database kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata banyak sekali ya. Ya, ini kalau ada real world, maka informasi dari real world atau dunia nyata ini, mohon maaf sebentar. Waalaikumsalam, aku masih online nih. Iya, lanjut nggak apa-apa. Nanti aku hasilnya aja tuh. Ya. Jadi, mohon maaf ada telepon dari Mas Arif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada remote sensing atau penginderaan jauh ya. Ada yang mengambil data langsung ya. Kemudian ada yang menggunakan GPS device. Kalau GPS ini Global Positioning System ya. Jadi biasanya yang dicari adalah lokasinya ya. Kalau direct observasi itu adalah pengukurannya yang langsung ya. Kadang-kadang ini digabung juga. Misalnya mobile GIS ini digabung ya. Nah, besok dalam kegiatan pelatihan prakteknya kita akan membangun ini ya, mencoba membuat ini ya. Kemudian ada lagi environmental sensor, misalnya termometer atau hujan dan sebagainya ya, kebisingan dan sebagainya macam-macam ya. Jadi ini juga bisa dibaca perubahan-perubahannya bisa diketahui stasiun hujan ya dan seterusnya. Itu akan menghasilkan informasinya ya, akan menghasilkan data tentang kondisi lingkungan yang ada. Kemudian peta-peta lain, nah ini maksudnya peta-peta yang pernah dibuat atau peta-peta dari sumber yang lain. Jadi ini yang kita sebut dengan sumber-sumber data ya. Ya. Jadi untuk satu tema atau untuk satu data atau satu informasi itu bisa saja kan kita peroleh dari berbagai macam cara ya. Ya, caranya bisa beraneka tergantung metode mana yang akan kita pakai ya. Jadi itu nanti akan berurusan dengan akurasi, akan berurusan dengan efisiensi, akan berurusan terutama nanti dengan keuangan ya. Biasanya itu ya pertimbangannya banyak sekali ya. Jadi selama data tersebut bisa kita penuhi dengan atau bisa menghasilkan data tersebut dengan cara tertentu yang bisa di data di anu ya diakui ya atau bisa dipertanggungjawabkan is okay ya nggak masalah. Jadi itu bisa dibangun ya. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak data penginderaan jauh yang dibuat dengan ketelitian yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Makin ke depan itu makin rinci ya, makin akurat ya. Kalau dulu nggak makin kasar ya, kurang akurat dan tapi sekarang makin makin ke sini makin akurat. Maka kita pernah ada satu momen ya di mana kita sebut dengan kebanjiran data. Ya, kebanjiran data.
ya karena datanya berlimpah ya, akhirnya kita sendiri bingung ya. Terutama kita dikatakan dulu kebanjiran data ketika teknologi citra satelit itu berkembang pesat ya. Landsat ya, ketika mulai ada Landsat kalau nggak salah itu MSS ya, itu banyak sekali ya informasi. Karena apa? Setiap berapa hari sekali ya kalau MS saya lupa ya. Setiap beberapa hari sekali data diterima, setiap beberapa hari sekali data diterima gitu. Untuk wilayah yang sama gitu, repeating time-nya pada resolusi waktu yang sama. Itu akhirnya muncul data terus ya, ribuan. Kalau sekarang jumlahnya udah ribuan ya. Ya, kalau katakanlah 14 hari sekali, 16 hari sekali ya saya ingat, 16 hari sekali. Kalau 16 hari sekali kita ada data dari citra satelit yang bisa kita akses, maka bisa kita bayangkan setahun ada berapa, ya. Berarti kan sebulan sekitar 2 kali 24, ya. 2 kali 12 jadi 24 data setiap tahun. Itu sejak tahun berapa? Mungkin 80-an. Kalikan saja ya. Itu dari satu sistem satelit ya, satu sistem data, rekaman data. Padahal sekarang ada banyak sekali ya, ya jumlahnya banyak sekali satelit yang bisa atau satelit sumber daya yang bisa merekam informasi itu banyak sekali. Bahkan tidak kita sadari sebenarnya ya Bapak Ibu mungkin nggak sadar bahwa smartphone kita atau handphone kita itu sebenarnya sudah jadi sarana pengumpulan data. Ya, tanpa kita sadari sebenarnya kita ada di dalam bagian akuisisi data. Ya. Karena apa? Karena pergerakan Bapak Ibu menggunakan smartphone itu akan memberikan informasi kelajuan kita di dalam kegiatan transportasi. Sehingga kita akan tahu di mana. Makanya kalau kita nggak cermati itu di Google Map itu kan ada traffic ya, traffic. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu menunjukkan bahwa oh di sini eh, lambat, di sini cepat, di sini dan seterusnya ya. Di sini lancar, maaf, di sini lancar, di sini macet. Kok bisa tahu ya? Nah itu karena ada informasi yang di-share ya, bukan dari environmental sensor tapi dari GPS device yang digabungkan dengan smart device ya, akhirnya jadi semacam environmental sensor juga ya. Nah itulah jadi kalau data itu kita kumpulkan semua menjadi spatial database ya. Pak, data CCTV itu bisa jadi data enggak ya? Eh, Misalnya data input data yang lain nggak bisa, ya. Jadi CCTV yang dipasang di setiap ruangan itu dengan AI, katakanlah dengan artificial intelligence, dia dapat menghitung jumlah orang yang ada di ruangan tersebut, ya. Ya, itu sudah kita lakukan, banyak penelitian yang kita lakukan. Nanti boleh teman-teman lihat di saya ya, di list publikasi yang ada itu kelihatan ya. Artinya kalau di ruangan itu kita pasang sensor, maka dia bisa menghitung secara otomatis. Ya, dan bagaimana aktivitas orang-orang yang di sana sebenarnya bisa dihitung juga ya. Ya, apakah pergerakannya cepat atau dinamikanya tinggi atau dinamikanya lambat, itu bisa kita lihat. Nah, itu pernah juga dijadikan riset untuk melihat early warning system untuk bandara atau di mana saya lupa. Jadi
dengan CCTV itu dia kemudian dikaitkan dengan sistem notice ya, atau sistem peringatan bahwasanya Anda berdekatan satu dengan yang lain gitu ya, bahaya gitu ya, itu sudah ada ya, sudah dibuat juga. Nah, kalau tadi masuk kategori yang mana ya? Masuk kategori yang ketiga ya, kalau di dalam riset-riset yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita sudah punya spatial database ya, ini juga sudah ada nih sebenarnya, nanti saya tunjukkan salah satunya di Inagio Portal. Ya, di Inagio Portal itu sudah ada data yang bisa kita akses. Nanti saya tunjukkan ya. Atau nanti aja saya tunjukkan di akhir ini ya. Nah, spatial database ini bisa kita gunakan untuk GIS ya. Ya, bisa untuk data management front end, bisa statistik, bisa juga ya. Jadi ini bisa kita lakukan atau kita tampilkan di WebGIS ya. Nah, contohnya Inagio Portal ya. Ini adalah salah satu portal untuk mengakses data ya. Jadi kalau kita sudah punya spatial database, maka kita bisa melakukan analisis apa saja gitu ya, sesuai dengan yang tersedia gitu ya. Nah, inilah makanya sekarang di Indonesia sedang dibangun ini ya, spatial database. Kebijakan satu peta, sekarang naik levelnya di semua informasi data dijadikan satu ya, yaitu satu data namanya, satu data. Bahkan dari Dukcapil sendiri sekarang sudah mulai menghapus nomor wajib pajak NPWP ya. Kenapa nanti atau sudah ya, saya nggak tahu nih, dilekatkan dengan nomor induk kependudukan ya. Jadi orang lahir kemudian diregistrasi, didaftar, maka setiap orang nanti akan mendapat nomor induk nomor induk kependudukan NIK ya. Kalau dia sudah dapat NIK, maka kemudian dia tinggal ini ya, dia tinggal dilihat aja ya, karena NPWP itu melekat pada person ya, melekat pada person. Jadi otomatis nggak usah dibuat nomor yang ada ya, itu malah redundancy activity ya. Jadi dijadikan satu sekarang ya. Nah, itu lebih memudahkan kita ya. Nanti termasuk mungkin nomor rekening kayaknya saya nggak tahu ya. Mungkin juga akan disatukan juga, semuanya akan disatukan ya. Nah, makanya itu yang sedang berkembang saat ini. Nah, makanya kalau kita lihat di sini ada client application ya. Jadi di sini tadi yang saya sebut application-nya kan banyak ya. Nah, inilah yang kemudian nanti kegiatan kita justru nanti akan banyak di sini ya. Ya, untuk kesehatan ya. Kalau saya ini pandangan saja, mungkin teman-teman nanti banyak di sini. Baik, saya lanjutkan. Nah, kedudukan input ini, input data merupakan awal dari kegiatan SIG ya. Makanya ada istilah garbage in, garbage out ya. Jadi kalau data yang kita miliki atau kita buat buruk ya, nggak bagus, maka jangan harap nanti hasilnya bagus ya, karena yang datanya bagus saja belum tentu hasilnya bagus. Karena apa? Mungkin datanya kurang tepat ya, tidak sesuai dengan model, bisa jadi juga proses yang dilakukan itu tidak sesuai ya, model yang dibangun itu tidak sesuai, itu bisa hasilnya garbage out ya, walaupun gold in mungkin ya. Nah ini maka ini penting juga bagaimana kita memahami tentang GIS itu pada sisi input datanya atau basis datanya atau akuisisinya ya. Jadi di sini kalau kita lihat
Ada input, prosesnya. Jadi kalau inputnya nggak bagus, jangan harap outputnya bagus. Karena kita harus melewati eh, dua tahap ini ya, input proses. Ya, makanya nanti dalam input itu ada yang namanya quality, ya, quality. Nah, itu tergantung yang menginputkannya seperti apa. Ya. Nah, ada input, ada proses. Nah, di proses ini juga nanti mungkin ada masalah, ya. Kalau kita tidak bagus atau teknik yang kita pakai salah, metode yang kita pakai salah, atau mungkin juga tidak cermat di dalam melakukan proses, itu outputnya nanti akan bermasalah. Ya, karena jelas informasi yang dihasilkan itu ya tidak 100% ya sama dengan dunia nyata. Karena model itu pasti ada reduksi informasi, biasanya seperti itu ya. Ya terkait dengan skala maupun terkait dengan kemampuan data dalam menyimpan ya. Selanjutnya data input. Nah, ini nanti yang kita bahas nih ya. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit ya. Jadi data input itu sumber data, teknik input data, dan penyuntingan data, serta jaminan kualitas. Jadi kalau kita ingin menghasilkan data yang bagus, data yang bisa diolah dengan baik, maka kita harus punya sumber data yang valid ya, bagus ya. Teknik input datanya ya harus sesuai ya. Syukur-syukur bisa optimum ya. Kemudian penyuntingan data ini penting ya, bagaimanapun juga sering terjadi error atau apapun yang kemudian jaminan kualitasnya ini harus kita jaga. Ya, makanya ini yang ketiga ini sulit. Ya. Sumber data mungkin banyak sekarang perangkat-perangkat untuk pengumpulan data. Ya, contoh aja yang saya gunakan itu sumber data misalnya dengan menggunakan GIS ya, dengan menggunakan GPS maaf. Dengan menggunakan GPS itu juga nanti banyak tekniknya ya, atau metode mendapatkan koordinatnya. Bisa dengan single atau bisa dengan diferensial atau dengan macam-macam ya, dengan RTK. Nah, masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Sehingga itu juga akan berpengaruh pada kualitas yang dihasilkan. Untuk single atau absolute koordinat, maka yang dihasilkan adalah akurasi yang mungkin hanya sekitar 6 sampai 3 meter. Tetapi dengan diferensial akurasinya bisa sampai senti ya. Ya. Apalagi kemudian dengan macam-macam ya itu akurasinya bisa kita. Makanya data input ini penting juga di dalam proses GIS. Nah, kenapa sih GIS itu menarik ya? Karena datasik itu beraneka ya. Jadi variasinya banyak sekali, bisa diambil dengan sumber data yang berbeda, bisa diambil juga dengan cara akuisisi yang berbeda, ya. Tetapi informasi yang dihasilkan sama bisa ya. Ya, atau kita bisa mendapatkan data yang baru yang merupakan hasil apa diferensial dari data apa namanya yang sudah ada ya, itu bisa saja ya, data apa namanya kok saya agak lupa ya, data hasil data yang diturunkan, nah data turunan dari data yang sudah ada. Contoh kemiringan lereng itu diturunkan dari peta ketinggian. Bisa. Kita nggak harus mengukur kemiringan lereng di lapangan. Karena apa? Karena kemiringan lereng bisa kita peroleh dari data ketinggian tempat. Kan gitu. Kalau yang satu tingginya 100, yang satunya tingginya 50, kita tahu selisihnya kan.
50 selisihnya. Kalau kita tahu jarak antar ketinggian tersebut, maka kita tahu sudutnya. Nah, artinya kemiringan lerengnya bisa kita peroleh. Itu yang kita sebut dengan data turunan, ya, dari derived, ya. Ya. Nah, makanya ini disebut juga a mixed data system. Ya, artinya informasi itu bisa diperoleh dari berbagai macam. Ya. Nah, ini yang kemudian disebutkan juga lebih hidup. Ya. Baik. Nah, macam-macam ya. Tadi juga sudah sedikit saya sampaikan, sumber datanya banyak sekali. Nah, ini nanti muncul satu hal yang cukup penting, yaitu adalah pengumpulan dan manajemen data. Jadi di GIS itu biasanya ada satu step di mana data itu dikompilasi. Ya, dikompilasi, diatur sedemikian rupa supaya data ini nanti bisa diolah, ya, bisa diproses. Nah, ini yang kita sebut dengan manajemen basis data, ya. Manajemen, kadang-kadang singkat manajemen. Input, manajemen, analysis, kemudian report, ya, artinya hasil output, ya. Jadi urutannya biasanya begitu. Nah, data ini akan disimpan, ya. Jadi begini contohnya. Kalau kita punya data dengan tema yang sama, bisa jadi waktunya berbeda, ya. Bisa jadi waktunya berbeda. Nah, perbedaan waktu itu sebenarnya kalau ada T di situ, ada waktu di situ, maka dia akan terkait dengan dinamika kan. Nah, dinamika ini bisa berupa perubahan, bisa berupa tren, ya. Ya, perkembangannya seperti apa. Nah, itu kalau nggak kita atur, ya, kan agak sulit. Makanya kadang-kadang di dalam pengumpulan dan manajemen data ini kita akan dihadapi oleh bagaimana data itu bisa tersusun dengan baik dan bisa dibaca oleh bahasa programming, kan seperti itu. Supaya nanti mudah. Nah, ini yang perlu dibangun sistematikanya tadi yang tadi saya jelaskan di pengantar saya di depan, ya. Jadi sistematikanya perlu kita atur, ya. Ya, sistematika diatur, bahkan kadang-kadang tidak hanya itu tapi skalanya juga kita atur. Cukup jelas ya. Nah, sumber data ini banyak ya, berupa data digital, data grafis non digital, ya, dokumen konvensional, kompilasi laporan ilmu pengetahuan dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita punya report, ya, punya report, misalnya saja saya punya data tahun berapa lah gitu ya dari laporan penelitian atau laporan kegiatan proyek apa gitu ya. Kemudian dari sana kan ada informasinya yang saya nggak tahu berupa tabel atau apa. Kalau dia berupa tabel mesti ada biasanya kita kait-kaitkan misalnya dengan lokasinya di mana. Mungkin pada waktu itu belum kenal yang namanya koordinat, tetapi baru nama tempatnya saja ya. Sebagai contoh yang jadi tesis saya untuk tesis saya itu adalah pengalamatan addressing ya. Jadi dengan melihat alamatnya kita bisa merekonstruksi atau memperkirakan di mana anunya lokasinya ya. Walaupun tidak akan seakurat kalau kita mengobservasi langsung. Nah, itu contohnya aplikasinya ada di BatsGeo ya. BatsGeo ya. Itu coba aja nanti iseng-iseng. Nah, besok kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Nanti saya tunjukkan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya ya nggak saya tunjukkan ya. Jadinya ada BatsGeo misalnya. Kalau alamatnya kita tulis di situ, maka dia akan tunjukkan koordinatnya berapa. Nah, ini banyak membantu karena laporan-laporan tahun yang lama, misalnya kalau kita lihat dari dokumen konvensional ini kan apa eh, eh, banyak ya, banyak dan kadang-kadang cuma alamatnya aja. Tapi sekarang sudah pakai Pak, pakai GPS misalnya. Nah, akhirnya masih bisa kita hubungkan. Lanjut ya.
Nih contoh data yang tersedia. Nah, ini akhir dari paparan saya di yang kedua, makanya saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan, saya stop share ya. Di mana sih kita dapatnya ya? Ini salah satu contohnya adalah di sini. Nah, ini ya, portal kebijakan satu peta. Nah, ini ada geoportal. Ini adalah salah satu eh, apa namanya? Salah satu sumber data yang baik menurut saya untuk kita gunakan ya. Ini baik sekali menurut saya. Ya, jadi kita bisa cek data ya, data yang tersedia apa ya. Ya, kita bisa upload shape file ya, bisa upload sertifikat. Nah, ini juga ada syarat dan ketentuannya. Tapi ini harus ya, harus mendaftar ya. Ya. Nanti silakan aja Anda login di sini ya. Enter username kalau belum ada nanti silakan registrasi kalau enggak. Saya sendiri lupa nih ya. Nah, ini saya tunjukkan lokasinya saja dulu ya. Nah, di sini kita nanti bisa mau mau apa download data skala-skalanya tersedia. Ini contohnya ya yang ada di sini, yang ada di kebijakan satu peta. Nih ya. Nih, datanya banyak ya. Toponimi. Nah, ini ada data toponimi ya. Ya, toponimi itu apa? Nama-nama tempat ya. Ya. Kemudian ada macam-macam ya di sini ya. Ini apa ini? Batas wilayah. Kok batas wilayah? Ini apa kita lihat? Identifier Masjid Temanggung. Oh, masjid-masjid yang ada di Temanggung kelihatannya. Ya, ya, mungkin. Jadi masjid-masjid yang ada di Temanggung itu posisinya di mana saja. Nah, ini kan lumayan ya. Makanya saya pengen sebenarnya dari kesehatan juga misalnya data-data ini di-share ya. Ya, ini sangat bagus nanti untuk membantu informasi apa saja yang nanti bisa kita akses ya. Ini ya. Nah, kalau kita lihat kebijakan satu peta itu 85 peta, oh banyak kan? Ya. Yang sudah bergabung mana saja. Nah, ini kita bisa lihat. Nanti boleh nih dibaca-baca nih ya. Pedomannya ada kok, di sini ada pedomannya. Nah, ini ya. Pedoman geoportal kebijakan satu peta. Kalau lupa ya silakan aja tulis ya. Tanah air gitu biasanya Ina Geoportal. Nah, ini Ina Geoportal. Ina Geoportal. Nah, ini tulis aja begini ya. Nah, di sini sudah disediakan mau download apa? Nah, peta per wilayah atau apa ya? Dem nasional ada ya, peta RBI ada, peta dan seterusnya ya. Ini ada macam-macam ya. Misalnya saya mau peta per wilayah misalnya ya. Nah, ini ada yang cetakan, ada yang artinya dalam bentuk cetak yang tinggal kita print atau yang masih dalam bentuk mentahnya ya bisa ya. Nah, ini kan ada nih peta cetak. Nah, ini kalau kita mau download bisa ya. Nah, ini peta cetak banyak sekali ya. Nah, ini mau yang mana? Bebas. Kalau mau skala 25.000 itu paling banyak. Tuh, ya. Nah, ini peta tersedia banyak sekali ya petanya ya. Ya. Kalau kita dari Bali misalnya, saya pengen daerah Karangasem misalnya di sini saya pilih. Nah, nih sudah muncul nih, ya. Petanya kayak gini. Ya tinggal di-download. Nah, ini nanti kita download aja dia langsung muncul. Ya. Nah, itu langsung sudah ada petanya nih, kelihatan nih ya. Sedang di-download nih. Ya. Cepat kok ini nanti. Tahu-tahu sudah peta itu sudah kita peroleh. Nah, sudah selesai. Ya. Nah, ini kalau data kita lihat di show in folder ya seperti ini misalnya.
Nih, data JPEG-nya sudah ada. Nah, petanya sudah muncul. Ini petanya, ya. Ini dulu kita beli, harus kita beli. Harganya sekitar satu lembar ini kalau nggak salah harganya 40.000. Ya. Sekarang gratis, ya. Nih, kita bisa lihat. Nih, ya. Informasinya ada semua. Tapi ini peta cetak. Pak, kalau saya pengen ininya saja kok jaringan jalannya. Nah, yang kita simpan, yang kita download nanti save filenya, ya, bukan ininya. Ya. Nah, lumayan kan? Kita punya peta semacam ini kan, lumayan sekali, ya, ya, nah, lumayan sekali. Nah, untuk kelihatan titik-titik ini, tapi ini peta agak lama ya. Kalau kita lihat ini peta tahun edisi 2001, berarti mungkin datanya ya mundur lagi ya, artinya 90 berapa gitu ya. Tapi udah lumayan ya. Kalau kita lihat dari usia data, maka topografi ini agak lumayan ya, masih bisa kita manfaatkan. Jaringan jalan perkiraan saya belum banyak berubah ya. Kalau di kampus kami itu kegiatan mahasiswanya adalah revisi. Jadi misalnya sudah ada peta RB ini kita tambahin dengan jaringan jalan yang baru, misalnya ada tol atau apa kita buat tambahan di sini. Baik ya. Nah, ini nanti silahkan kalau ada yang punya di lokasi yang lain silahkan bisa di download ya. Oh, ini tampil nggak ya di sana ya? Mohon maaf, saya tadi lupa. Oh, nggak tampil. Saya perlu share screen. Nah, ini. Wah, tadi saya lupa, ternyata nggak tampil. Ya, mohon maaf. Nah, nih, peta yang saya download. Ini barusan saya download tadi ya. Saya kembalikan ya, tadi saya lupa. Stop share dulu yang tadi apa? Lokasinya di mana untuk peta-peta. Nah, ini ya. Ini, mohon maaf. Nah, ini ya. Nah, di sini ada portal-portal yang nanti mungkin bisa dibaca dari anu kita, apa namanya, laptop kita. Tulis saja nanti sederhana. Tadi saya lupa ya, ngecek. Jadi misalnya Ina Geoportal gitu ya. Ina Geoportal. Nah ini. Nah ini tinggal masuk Ina Geoportal. Satu data. Nah kalau mau download di sini tadi ya, tadi saya sebut ada DEM. DEM ini apa sih? Digital Elevation Model. Jadi tentang ketinggian tempat ya. Peta KSP juga ada. PLLN juga ada, kebencanaan juga ada. Kita coba ya kebencanaan ya. Iseng aja, sambil tadi saya lupa masalahnya. Ngecek kota Jogja Dasarian 1. Coba kita lihat. Kita cek. Nah, udah. Ya, moga-moga masih tampil di sana ya. Nah, ini contoh ya, saya stop share yang tadi, saya pindahkan ke share yang lain. Ini data yang barusan saya download, ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, nih, ya, ini peta rawan banjir Kabupaten Sleman. Oh, nih, ya, daerah rawan banjirnya di sini. Ya, ya jadi kita bisa lihat di sini. Ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan besok silahkan saya bisa ulangi sedikit apa yang saya jelaskan di sini. Ya, oke ya. Jadi itu contoh-contoh yang bisa kita lihat.
Pak, kalau citra penginderaan jauh ada ya, citra penginderaan jauh bisa kita download juga bisa ya. Jadi misalnya citra penginderaan jauh satelit itu bisa kita download ya. Untuk apa? Sebagai sumber data kita. Curah hujan ada Pak? Ada. Ya semuanya lengkap ya. Kalau di curah hujan terkait dengan tupoksinya ya di BMKG nanti. Kalau kaitannya dengan kebencanaan di BNPB, kaitannya dengan peta dasar ada di BIG ya. Jadi masing-masing sudah punya ya. Kalau terkait dengan sumber daya alam ESDM. Jadi silahkan aja nanti teman-teman coba akses ke sana ya. Besok kita ajari nih ya. Semoga semangat semua ya. Baik, saya akhiri dulu untuk sesi yang kedua. Saya break lagi. Nanti kita akan masuk sesi yang ketiga, ya, yang terakhir, yang terkait dengan aplikasi.